Selamat pagi, jumpa dengan saya David Eka Istiabudi sebagai host pada acara talk show RMK Energi 2022 dengan tajuk Prospek Bisnis Logistik Komoditas Batubara. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda dan berkesempatan untuk memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sobat bisnis, Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 22,2 miliar ton. Jika cadangan itu diproduksi rata-rata sebanyak 50 juta ton per tahun, maka industri tambang batu bara bisa bertahan 1 abad lagi di bumi Sriwijaya. Menurut data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumsel ada 40 pemilik izin usaha pertambangan (IUP) aktif yang beroperasi di daerah tersebut. PT RMK Energi Tbk adalah perusahaan yang banyak terlibat dalam layanan logistik dan bongkar muat batu bara di Sumsel. Besarnya ceruk bisnis layanan logistik batu bara ini terlihat dari capaian kinerja RMK Energi pada 2021 yang berhasil mencetak pendapatan hingga 1,07 triliun pada semester 1 2022. Pendapatan RMK melonjak hingga 159% secara tahunan. Hal ini berdampak positif pada capaian laba bersih perseroan yang bisa tumbuh sampai 262% pada semester 1 2022 menjadi 141,8 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 39,22 miliar. Maka pada hari ini kita akan membahas topik menarik ini bersama narasumber kita yang telah hadir di studio State Plus, Bapak Vincent Saputra, Direktur PT RMK Energi Tbk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Bagaimana David. keadaannya Pak? Sehat Pak? Kabar baik, terima kasih. Tentunya pada pagi hari ini kita akan melihat, akan mendengar paparan dari Bapak mengenai industri batubara, tentunya juga kinerja RMK Energi Tbk Pak. Baik Pak. Iya. Kita langsung Pak masuk dalam diskusi kita Pak. Kalau pandemi, awal pandemi mungkin industri komoditas sedikit tertekan Pak. Ya. Tetapi dengan situasi global ini sedang panas-panasnya. Batu bara menjadi primadona dan mungkin semua stakeholder yang terkait mendapatkan berkah gitu Pak. Nah, mungkin saya masuk dalam pertanyaan pertama Pak. Sebenarnya bagaimana prospek bisnis layanan logistik komoditas batu bara di Indonesia, Pak? Oke, ya terima kasih ya Pak David. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Ya memang seperti yang Pak David tadi udah bilang, di awal pandemi hampir semua industri cukup tertekan. Nah sekarang ini kita melihat banyak negara-negara udah keluar dari COVID, udah mulai kembali kepada kegiatan yang baru, new normal, produksi, pemakaian energi semakin bertambah. Nah ini tentunya untuk kita salah satu pelaku industri bisnis ini, terutama bisnis batu bara, merupakan kesempatan yang baik. Dan RMK Energi sendiri memang saat ini kami fokus di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan seperti yang Bapak tadi udah sebutkan banyak cadangannya. Cuman memang masalahnya itu adalah dari tambang sampai ke tempat keluarnya itu jaraknya cukup jauh. Nah ini yang coba kami untuk akomodir. Tambang-tambang yang tidak bisa keluar awalnya, bisa keluar sekarang melalui fasilitas kami. Nah kita ngelihat ke depan ini, jadi dari RMK Energi sendiri ada 2 jenis pendapatan. Ada satu yang dari komponen jasa, ada satu lagi yang dari penjualan batu baranya itu sendiri. Nah kalau dari jasa kita lihat cukup relatif stabil. Nah makanya kita ngelihat untuk bisnis logistik ini cukup baik. Dengan cadangan yang sebegitu banyak, suatu saat akan harus keluar. Nah kami terus tingkatkan kapasitas itu sendiri. Oke. Seperti Bapak sampaikan tadi, banyak potensi di Sumatera Selatan, tetapi ada permasalahan jalur ya Pak ya, dari tambang menuju ini. Nah sebenarnya kalau kita bicara hal ini, bagaimana prospek bisnis serupa di Sumsel Pak, melihat potensi-potensi ini Pak? Ya bisnisnya prospeknya sangat bagus ya, Pak, ya. Sangat bagus, sangat besar, kesempatannya juga besar. Akan tetapi memang untuk pemain baru yang masuk ke sana itu nggak mudah.
Karena saat ini kita satu-satunya perusahaan swasta yang membongkar batu bara melalui kereta api. Nah, sedangkan fasilitas kereta itu sendiri kan terbatas, Pak. Yeah. Stasiun bongkar juga terbatas. Kalaupun pihak lain mau investasi, mereka harus cari stasiun yang lain. Nah, stasiun yang lain ini jaraknya lebih jauh dan lebih tidak kompetitif dibandingkan kami. Nah, jadi saat kalau kami masih bisa sanggup untuk handle volume, kemungkinan besar customer akan lari ke tempat kami. Baru nanti saat volume tertentu terlalu besar atau investasi kami tidak tambahkan lagi, ada batu bara yang harus keluar, mungkin baru bisa ke tempat lain. Nah, sekarang ini ya kami tetap terus meningkatkan kapasitas bongkaran. Kami ada 4 stasiun bongkaran saat ini. Kedepannya kami nggak menutup kemungkinan kami akan tambah ke 5, 6, 7 stasiun bongkaran. Dengan adanya ekspansi atau menanggapi potensi pasar, Pak. Ini kita ketahui semua perusahaan mungkin benar-benar memanfaatkan kondisi harga batu bara yang sedang panas, Pak. Dengan persiapan 4 kali muatan itu, apakah Kefes akan mencukupi nih permintaan dari pasar? Kalau permintaan dari pasar masih jauh lebih besar ya, Pak ya. Nah, tapi memang untuk infrastruktur kan perlu waktu untuk dibangun. Nah, itu yang pelan-pelan memang harus disesuaikan juga. Dan pengangkutan kereta api kan otomatis perlu tambahan kereta api juga. Nah, ini yang mesti sama-sama seluruh stakeholder yang terlibat meningkatkan secara bertahap, Pak. Tentu nggak bisa dalam waktu dekat langsung meningkat secara signifikan, tapi step by step. Nah, nanti arahnya akan ke volume yang jauh lebih besar daripada sekarang. Ya, tadi Pak Vincent sudah menjelaskan soal persiapan jangka pendek dan jangka menengah RMK Energi terkait dengan logistik, mulai dari jalan hingga tadi jalur-jalur kereta. Nah, saya mau masuk ke logistik kereta api, Pak. Ini apa yang disiapkan RMK Energi ke depan, Pak, terkait dengan distribusi dari kereta api, Pak? Memang saat ini stasiun bongkaran kita kan sanggup untuk melayani 20 sampai 25 kereta per hari. Nah, akan tetapi stasiun muat yang ada ini kan baru sanggup melayani sampai 16 kereta. Nah, saat ini ada 5 stasiun muat, yang mana 4 dikelola oleh K Logistik, yaitu anak usaha kereta api, dan 1 dikelola oleh kami. Jadi ada total 5, 4 ini lokasinya ada di Lahat, dan 1 yang kita punya ada di Muara Enim. Nah, tujuan kita saat ini adalah memaksimalkan batu bara yang masuk ke stasiun yang di Muara Enim tersebut. 1. Yang kedua, apabila nanti kapasitasnya sudah penuh di stasiun Gunung Megang ini, di dalam tambang kami, nah kami akan menambahkan fasilitas-fasilitas tambahan. Nah, dengan harapan 20 sampai 25 juta ton per tahun ini dapat tercapai melalui stasiun-stasiun yang sudah ada. Waduh, ini luar biasa nih persiapan-persiapan yang disiapkan RMK untuk menunjang bisnis logistik batubara ke depan. Ya, tadi kalau melihat bahwa RMK Energi menyiapkan ekspansi bisnis menanggapi situasi memanasnya harga batubara dan memanfaatkan kondisi ini, tentunya semuanya dibuat terukur dengan perhitungan matang, sehingga ini juga ada pertanyaan, Pak. Banyak dengan aji mumpung harga komoditas tinggi, banyak tudingan. Bagaimana dengan tudingan bahwa kegiatan distribusi batubara merusak akses jalan publik di Sumsel? Ya, memang Pak, sebelum waktu itu kami develop proyek ini ya Pak ya. Memang batubara di Sumsel ini banyak turun melalui jalan provinsi. Nah, jalan provinsi ini memang dampak sosialnya sangat tinggi. Satu, dari sisi kemacetan, kedua, jalanan itu sendiri rusak, ketiga, banyak terjadi kecelakaan. Nah, memang waktu kita memulai proyek ini, kami melihat apa sih solusinya untuk hal ini. Nah, kita ngelihat memang solusi yang paling tepat itu memanfaatkan kereta api. Sebelum kami develop stasiun bongkar ini, kereta api ini kan banyak mengangkut barang PTBA. Jadi perusahaan swasta yang pakai kereta api ini sangat terbatas. Nah, waktu itu waktu Pak Jonan sebagai dirut, kami juga approach beliau. Kami bilang, Pak, kami ada program nih untuk kerjasama antara kereta api dengan swasta, yang mana swasta akan investasi stasiun bongkar. Nah, waktu itu beliau menyambut baik. Kami bangun dari tahun 2014, 2016 pertama kali kereta masuk, 1 kereta. Nah, sekarang bertahap bertambah terus sampai 16 kereta. Nah, untuk tudingan yang mengenai akses jalan rusak, ya dulu ada Pak. Tapi semenjak kami bikin proyek ini, dan di tahun 2018,
Pak Gubernur yang baru, Pak Herman Deru kan memutuskan bahwa jalan provinsi nggak boleh digunakan. Ya. Nah itu jalan provinsi sekarang jauh lebih baik Pak. Kondisinya macetnya juga udah berkurang, kerusakannya juga nggak ada, karena semuanya lewat alternatif jalan khusus. Concern RMK Energi mengembangkan potensi bisnis batubara di Sumsel terlihat dari tidak hanya dari ekspansi bisnis, tapi perhatian juga terkait dengan akses publik gitu. Nah, kalau Pak Vincent melihat sendiri ini hari ini terlepas dari harga batubara yang sedang menarik gitu, bagaimana perkembangan pertambangan batubara di Sumatera Selatan, Pak? Oke, memang kalau di Sumatera Selatan tantangannya itu jarak angkutnya yang jauh. Tapi dengan ada kereta api, biaya produksi dari batubara di Sumsel sendiri itu cukup kompetitif dibandingkan Kalimantan. Oke. Jadi walaupun misalnya harga batubara terkoreksi, mungkin tidak setinggi harga sekarang, dengan alternatif pengangkutan yang ada, dengan investasi-investasi kami ini, kami harapkan harga batubaranya tetap kompetitif. Ya. Pak, kalau bicara mengenai Bapak menyinggung tadi harga logistik ya Pak ya. Iya. Sebenarnya harga logistik sendiri itu berkontribusi berapa persen Pak? Sehingga memang ketika itu bisa kecil, sehingga lebih kompetitif Pak. Kalau di Sumsel biaya logistiknya bisa sampai 40% Pak, Oh. dari total produksi. Mungkin kalau di tempat lain kayak di Kalimantan jarak angkutnya 8 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Itu biaya logistik hanya 10 sampai 15%. Sedangkan di Sumatera Selatan nih jarak angkutnya semua di atas 110 kilo Pak. Iya, iya, iya. Jadi yang terdekat aja 110, yang terjauh bisa sampai 180 sampai 200 kilo. Nah ini yang memang biaya logistik yang signifikan. Sedangkan kalau pengangkutan melalui truk, per ton per kilometernya itu hampir 1.400 Pak. 1.400 ke atas dengan harga solar yang tinggi otomatis lebih mahal. Nah kalau kereta api itu konsisten 670 sampai 710 aja. Jadi hampir setengahnya. Jadi makanya biaya logistiknya akan jauh lebih murah. Ya kita lihat bahwa dengan seperti ini penyiapan-penyiapan yang ada, lalu dengan harga logistik yang bisa ditekan, pengembangannya juga pengembangan industri secara kualitas juga lebih baik. Pak Vincent, ini kita bicara mengenai bagaimana peningkatan layanan logistik yang hari ini RMK memulainya dengan 1 hingga 16, lalu Bapak muatannya meningkatkan sehingga dari tahun sampai 4 kali. Tapi bicara strategi-strategi jangka pendek Pak, seperti apa saja Pak? Oke. Saat ini strategi, jadi memang kami di RMK Energy sendiri melakukan 2 strategi pengembangan ya Pak ya, jangka pendek dan jangka panjang. Nah untuk jangka pendek sekarang kami mau memaksimalkan stasiun bongkar dan juga kami berinvestasi di stasiun muat. Karena saat ini stasiun muat yang ada itu hanya 5 stasiun. Dan kapasitasnya pun masing-masing 4 juta. Nah kami sekarang ini satu-satunya perusahaan swasta juga yang mengelola stasiun muat. Nah, kami mau berinvestasi lagi di stasiun muat sehingga batu bara yang dibawa itu akan bisa lebih banyak lagi. Nah, sedangkan di bongkaran sendiri, nah saat ini kan 16 kereta. Padahal kapasitas yang kami sudah bangun itu bisa sampai 20 ataupun 25 kereta. Jadi masih ada 9 kereta api per hari yang bisa masuk. Tapi problemnya adalah stasiun muatnya masih terbatas. Nah, ini yang sekarang coba kami kembangkan. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya kami juga membangun akses-akses jalan baru dari stasiun ke tambang, Pak. Jadi tambang-tambang yang tadinya belum bisa berproduksi, nah, sekarang jadi setelah nanti kami bangun, mereka punya akses untuk keluar. Nah ini tetap memerlukan waktu yang cukup lama, Pak. Karena pembebasan lahan dan pembangunan jalan itu perlu waktu dan perlu usaha yang cukup banyak. Dengan penambahan infrastruktur yang ada, Pak, tentunya penambang-penambang lain juga tertarik ya, Pak, untuk masuk meminta untuk bantuan dari RMK Energi, Pak. Tetapi kalau bicara strategi, Pak, sekarang kan tadi kita menyinggung di pertanyaan awal bahwa masih banyak yang masih belum memanfaatkan, Pak. Apalagi tadi Pak Vincent sebut 110 kilo paling dekat untuk itu. Nah, dengan pipeline industri yang ada, Pak, ini sebenarnya strateginya growth bisnis seperti apa Pak, ke depan, Pak? Terutama dengan menangkap penambang-penambang baru nih, Pak, untuk IUP baru nih, Pak. Oke, ya memang strateginya adalah kami mau meningkatkan kerjasama dengan IUP baru. Itu strategi utama ya, bikin akses yang baru, jalan baru untuk bisa capture tambang-tambang yang baru. Yang kedua, kami juga mengincar beberapa industri istilahnya kegiatan penunjang, baik upstream maupun downstream. Contohnya upstream adalah kontraktor.
Sekarang ini kan memang kontrak kami ada kontraktor, tapi untuk kerja di tambang kita sendiri. Yes, Nah, kedepannya tambang-tambang lain yang mau memakai jasa kami, nanti juga kami akan adakan kerjasama untuk pakai kontraktor. Sedangkan di downstream sendiri, sekarang ini pengangkutan batu baranya kan yang disediakan tongkang pihak ketiga nih. Oke. Ada pihak ketiga atau ada pun penambang yang punya kapal. Nah, ke depan ini kami juga mau masuk ke arah sana. Iya. Jadi ke arah kapal dan lain-lain supaya satu value chain Betul. yang terintegrasi ini bisa kami ciptakan. Terutama dengan misalkan dalam hanya satu sisi logistik dikuatkan, tetapi kalau sisi lain tidak dikuatkan juga Betul. terjadi timbangan di situ ya Pak ya. Betul. Nah ini flashback ini kita bicara masuk lebih dalam mengenai kinerja RMK Energi Tbk. Kalau di semester 1 pendapatan 150% Pak, secara triliunan ya pertumbuhannya ya kalau bicara year on year. Lalu laba bersih juga 262% ini. Ini mengulas lebih dalam sedikit Pak, bagaimana kita evaluasi ke belakang. Kenapa bisa menarik dan fantastis ya? Saya bilang fantastis karena kinerjanya menarik sekali. Bagaimana Pak? Oke, ya memang tahun ini ada beberapa faktor pendukung sehingga performance kita di semester 1 2022 lebih baik dari tahun lalu. Satu, stasiun muat kita mulai beroperasi. Stasiun muat ini kita bangun udah kurang lebih 2 tahun, Pak. Baru berjalan di Februari 2022. Nah, stasiun muat ini ada di dalam tambang kita sendiri juga. Jadi dengan stasiun ini beroperasi, tambang kita juga beroperasi. Kedua, dengan tambahan volume dari tambang kita sendiri, otomatis volume bongkaran di pelabuhan juga bertambah. Jadi semuanya ini nih satu terintegrasi gitu, Pak. Nah, kedua, kita juga ada rencana untuk membangun jalan lagi. Nah, membangun jalan tambahan dari stasiun ini ke ada 1-2 tambang yang terdekat. Nah, ini yang kita lihat ini akan menjadi kinerja katalis positif untuk semester 2 ini, Pak. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa prospek semester 2 juga bakal sama menariknya atau lebih menarik ya dibanding semester 1 ya Pak ya. Nah, dengan situasi global seperti ini, stakeholder batubara juga menganggap bahwa bisnis ini masih di atas angin hingga akhir tahun, sehingga prospek juga menarik. Nah, kalau dari RMK Energi sendiri Pak melihat prospek hingga akhir tahun, secara industri di Sumsel ataupun nasional seperti apa Pak? Oke, kalau industri batubara ya Pak di akhir tahun kita melihat demand-nya masih akan sangat cukup kuat. Kita lihat banyak kejadian-kejadian, salah satunya perang juga memperburuk kondisi balance of energy di seluruh dunia, Pak. Yang tadinya gas ataupun batu bara dari Rusia bisa ke negara-negara Eropa, sekarang batu bara ini dibuang ke tempat lain, Eropa krisis gas, krisis batu bara, sehingga mereka harus beli dari negara-negara termasuk Indonesia ataupun Australia. Itu satu memperparah. Kedua juga di negara Cina kita melihat musim panasnya ini sekarang makin parah, Pak. Makin parah, Yangtze River juga kekeringan, pembangkit listrik tenaga air mereka juga mengalami masalah, permintaan batu bara juga terus meningkat. Nah, ini kita ngelihat sampai akhir tahun, mungkin sampai kuartal pertama tahun depan, itu demand batu bara akan sangat kuat sekali. Dan terbukti dari indeks pun, indeks minggu lalu pun mengalami kenaikan harganya. Nah, ini sesuatu yang akan kita nikmati bersama dari sektor batu bara, tentunya bagi pelaku-pelaku batu bara di tanah air, khususnya di Sumsel dan khususnya lagi RMK Energi. Sayang sekali pemirsa ini, waktu kita tidak banyak, tetapi saya mau minta pertanyaan kunci dari Pak Vincent ini. Melihat situasi seperti ini, persiapan yang ada, tadi Bapak sampaikan juga membuat jalan baru, memperhatikan jalan publik tadi, mengikuti aturan pemerintah daerah. Sebenarnya esensi bisnis RMK Energi ke depan seperti apa sih? Oke, ya kalau esensi bisnis sih kami akan tetap fokus di logistik ini ya Pak ya. Kami sebagai perusahaan TBK dengan perusahaan yang good corporate governance juga kami nggak akan melanggar aturan yang udah ada. Jadi kalau pemerintah melarang penggunaan jalan provinsi, sebisa mungkin proyek kami ataupun ekspansi yang kami lakukan seiring dengan aturan yang ada. Kedua, banyak memang tambang-tambang yang belum bisa berproduksi ini yang memang kami mau garap Pak. Jadi kami mau garap, kami mau kerjasama, ataupun mungkin kami bisa masuk ke sana atau seperti apa. Nah, ini yang akan kita lihat menjadi potensi untuk kedepannya. Terima kasih Pak Vincent.
Eh, Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Vincent yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk datang ke studi Stage Plus Bisnis Indonesia. Akhirnya saya David Eka Setiabudi beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa dan selamat siang.